Detik-detik evakuasi penumpang kapal motor Sabuk Nusantara yang terbakar di Pelabuhan Masa Lembu Sumeneb, Madura, Jawa Timur pagi tadi berlangsung dramatis. Kepulan asap pekat yang hampir memenuhi seluruh ruangan kapal membuat sejumlah penumpang pingsan sehingga harus ditandu. Sejumlah petugas TNI dan Polri dibantu petugas Sah Bandar Pelabuhan Masa Lembu sempat kesulitan saat mengevakuasi penumpang. Penyebab daripada kebakaran itu adalah dari puntung rokok yang dibuang sembarangan sehingga mengenai kasur yang berbusa, kasur yang dengan bahan busa sehingga mengakibatkan percikan api dan membakar seluruh atau sebagian dari ruang kantin tersebut. Akibat kebakaran ini, satu orang yakni petugas kantin meninggal, sementara 3 orang lainnya mengalami luka bakar dan sesak nafas. Saat kebakaran terjadi, sebanyak 20 orang penumpang berada dalam KM Sabuk Nusantara 91. Kini seluruh penumpang berhasil dievakuasi. Artis Jessica Iskandar dipanggil polisi di Reskrimum Polda Bali terkait laporan penggelapan 11 mobil mewah miliknya. Penjual es di Madiun jadi tersangka Biorka karena dituduh terlibat walau tidak punya komputer di rumahnya. Warga Inggris membludak memberikan penghormatan terakhir bagi Ratu Elizabeth II, di antaranya terdapat mantan pemain legenda sepak bola David Beckham. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo dan saya Wilson Purba. Kita awali iNews Sore dari kebakaran sebuah gudang besi di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Pemadam kebakaran terkendala akses jalan yang sempit. SMK Yemik Bang Harun. SMK Yemik. Kobaran api membakar sebuah gudang besi di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu pagi. Banyaknya material mudah terbakar, membuat api cepat menjalar dan menghanguskan hampir seluruh bagian gudang. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi sempat terkendala akses jalan yang sempit. Api baru berhasil dijinakan setelah 1 jam kemudian. Ini bangunan itu berbentuk seperti mes ya. Jadi kurang lebih ada sekitar bangunannya aja sekitar 100 meter persegi, ditambah dengan gudang ini kurang lebih sekitar 300-an meter. Ada korban nggak, Pak? Karena alhamdulillah korban tidak ada. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, adapun penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Artis Jessica Iskandar memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. Pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi kasus dugaan penggelapan mobil mewah miliknya. Polda Bali terus menyelidiki kasus penggelapan kendaraan mewah milik artis Jessica Iskandar atau yang akrab disapa Jedar. Polisi berencana akan memanggil paksa pihak terlapor Christopher Stefanus Budianto lantaran telah 2 kali mangkir dalam pemanggilan. Sementara itu, usai memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Jedar memastikan tidak pernah menjual atau menggadaikan kendaraan miliknya ke pihak lain. Jelaskan bahwa mobil Toyota Alphard B73 Dar adalah benar milik saya. Semoga masalah ini bisa cepat terselesaikan dan terlapor bisa segera secepat mungkin bisa dipanggil dengan ketentuan hukum. Penyelidikan dulu, nanti setelah itu dilakukan gelar, apakah bisa lanjut atau tidak nanti akan Krim yang akan menindaklanjuti. Sementara masih proses ya, masih dalam proses.
Kasus penggelapan mobil mewah ini berawal saat Jessica Iskandar menyewakan sejumlah mobil mewahnya kepada terlapor Christopher Stefanus Budianto untuk disewakan kembali. Namun terlapor tidak pernah memberikan uang hasil sewa kendaraan. Bahkan diketahui mobil-mobil tersebut telah dibeli oleh orang lain yang kini juga kasusnya telah dilaporkan ke polisi. Dari Denpasar, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, pemuda asal Madiun yang diduga membantu hacker Bjorka mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ia mengaku menjual kanal Telegram pribadi kepada admin Bjorka seharga $100 Amerika Serikat. Muhammad Agung Hidayatullah, pemuda asal Madiun, Jawa Timur yang menjadi tersangka kasus Bjorka, meminta maaf. Pemuda 21 tahun ini mengaku telah menjual kanal Telegram pribadi kepada admin Bjorka seharga $100 Amerika Serikat atau sekitar Rp1.400.000. Usai berstatus tersangka, Agung tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Iya, kan soalnya kan saya memang nggak bocorin data itu, cuma kayak ngasih sarana buat hackernya itu, gitu. Sarannya apa? Lewat channel Telegram itu. Oh, dia yang buat itu bener jenengan? Iya, saya yang buat. Saya jual ke dia, harga $100 itu. Terus dia bisa ngepost itu, saya juga masih di situ sudah. Masih ada di situ? Iya, masih ada di channel itu, belum keluar. Nunggu 7 hari kan, transfer kepemilikan channel kan nunggu 7 hari dulu. Saya belum ada syarat yang belum saya penuhi gitu. Ya menyesal sekali. Merasa bersalah enggak, Mas? Merasa bersalah. Terus himbauannya apa, Mas? Kepada anak-anak muda atau yang lain-lain? Ya buat anak-anak muda dan yang di bawah saya, hati-hati aja kalau main medsos ya, itu bahaya banget. Telegram aja bisa kayak gitu. Sebelumnya Polri menetapkan Agung sebagai tersangka karena diduga ikut membantu Bjorka membobol data yang tersebar di internet. Mengamankan ya tersangka inisial MAH ya. Adapun peran tersangka merupakan bagian dari kelompok Bjorka yang berperan sebagai penyedia channel Telegram dengan nama channel Bjorkanism ya. Selanjutnya channel Telegram tersebut digunakan untuk mengupload informasi yang berada pada Bridget 2. Tersangka pernah melakukan posting di channel @Bjorkanism sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 8 September 2022, dalam tanda petik, Stop Being Idiot. Kemudian tanggal 9 September 2022, dalam tanda petik, The next leaks will come from the President of Indonesia. Dan tanggal 10 September 2022, dalam tanda petik, to support people who are struggling by holding demonstrations in Indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my Pertamina database soon. Sebelumnya Agung ditangkap polisi di tempat kerjanya di sebuah toko es waralaba Kamis kemarin. Awalnya Agung diperiksa sebagai saksi, kemudian usai berstatus tersangka, Agung dipulangkan ke rumahnya Jumat pagi. Orang tua Agung mengaku kaget atas penangkapan anaknya. Menurut mereka, anaknya yang lulusan SMA bahkan tak memiliki komputer dan hanya berprofesi sebagai penjual es. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemerintah yang resah dengan ulah Bjorka langsung membentuk tim khusus untuk memburu hacker tersebut. Bjorka pun mengomentari pembentukan tim itu dan meminta menghubunginya jika pemerintah kesulitan. Ulah hacker Bjorka dalam sepekan menjadi sorotan. Bjorka diduga telah melakukan peretasan terhadap sejumlah data BUMN, instansi pemerintah hingga pejabat publik. Pemerintah yang mulai resah dengan ulah Bjorka ini membentuk tim khusus yang terdiri dari Kementerian Kominfo, Polri, BSSN, dan BIN. Setelah dibentuk pada 13 September, tim khusus ini langsung bekerja. 2 pemuda di Cirebon, Jawa Barat dan di Madiun diamankan polisi. Remaja yang diamankan di Cirebon, Jawa Barat bernama Said Fikriansyah. Said dituduh sebagai Bjorka oleh akun Instagram @faultycyberfit2, namun Said membantah keras tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa ia bukanlah seorang hacker. Sementara remaja di Madiun Muhammad Agung Hidayatullah ditetapkan tersangka karena menyediakan akun Telegram Bjorkanism.
Adapun motif pelaku adalah membantu Bjorka agar terkenal. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku terus memburu hacker Bjorka. Ia pun mengklaim telah mengantongi identitas Bjorka namun belum bisa diungkap ke publik. Memberitahu kepada kita menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini tidak. Nah, kemudian kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Nah, saudara, kita membuat satgas. Upaya perburuan Bjorka oleh pemerintah Indonesia mendapat respon dari sang hacker. Dengan menyertakan tangkapan layar judul sebuah berita nasional, Bjorka menertawakan klaim pemerintah yang menyatakan telah mengantongi identitasnya. Klaim pemerintah itu disebut sebagai omong kosong. Lebih lanjut, dalam unggahan di situs Bridge, Bjorka juga mengolok-olok penangkapan pemuda di Madiun yang diduga dirinya. Bjorka juga berkomentar soal Jokowi yang membentuk tim khusus untuk memburunya. Bjorka mengatakan semoga beruntung dan mempersilahkan pemerintah untuk menghubungi jika butuh bantuan menyelesaikan masalah ini. Pemirsa, polisi telah mengantongi ciri-ciri pelaku pembunuhan aparatur sipil negara yang menjadi saksi dugaan korupsi di Semarang, Jawa Tengah. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum maksimal. Misteri jasad terbakar tanpa kepala yang ditemukan warga di kawasan Pantai Marina Semarang, Jawa Tengah menemui titik terang. Polisi memastikan jasad tersebut adalah Iwan Budi Prasetya, seorang ASN yang bekerja di Bapenda, Semarang, Jawa Tengah. Hal ini diketahui berdasarkan hasil tes DNA di laboratorium forensik. Dari anak-anak yang sudah kita ambil, hasilnya adalah identik. Jadi dapat kita pastikan bahwa mayat yang ditemukan di Marina tersebut adalah saudara Iwan Budi. Kemudian sampai saat ini, Polri masih melakukan pendalaman terhadap beberapa saksi dan alat bukti yang kita temukan. Iwan Budi sempat dinyatakan hilang 24 Agustus lalu atau sehari sebelum diperiksa polisi sebagai saksi kasus dugaan korupsi. Dugaan korupsi itu diduga terjadi pada tahun 2010 silam terkait anggaran PSU dari Perumahan Bukit Semarang Baru, BSB, yang letaknya di Kecamatan Mijen sebesar kurang lebih 3 miliar rupiah. Sementara itu, menurut Kepala Bapenda Kota Semarang Indriasari, Iwan Budi baru satu kali mendapat panggilan dari pihak kepolisian sebagai saksi, namun belum sempat memberikan kesaksian. Iya, tidak tahu. Tapi yang jelas panggilan Pak Iwan itu baru satu kali surat panggilan, dan panggilannya adalah klarifikasi sebagai saksi. Berarti itu sudah mendatangi Polda Jateng atau belum ya? Jadi panggilannya hari Kamis, kemudian hari Rabu sudah tidak masuk kantor. Berarti belum memberikan kesaksian ya? Jadi terakhir itu absen di kantor hari Selasanya. Selasa pagi masih absen, Selasa sorenya itu sudah tidak absen. Dari hasil pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti, polisi telah mengetahui dugaan yang melatar belakangi pembunuhan ini. Para terduga pelaku yang telah diketahui identitasnya diminta segera menyerahkan diri. Polisi juga menduga ada motif lain selain kasus korupsi yang melatar belakangi pembunuhan Iwan Budi. Enggak, kan selama ini kan masalah korupsi terus. Kan kemungkinan ada persoalan lain, persoalan asmara, persoalan musuhan sama temannya, persoalan bla 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 bla. Ini maksudnya makanya kita tidak mau awal sampai dengan hari ini kita tidak mau terjebak hanya satu ini, tapi kan kemungkinan lain juga kita selidiki, kemungkinan ini kita selidiki, kemungkinan ini kita selidiki dengan melakukan pemeriksaan, analisa barang bukti, pengumpulan saksi-saksi dan keterangan terhadap semua item-item ini. Sebelumnya jasad Iwan Budi Prasetyo ditemukan terbakar di semak-semak kawasan Pantai Marina Semarang bersama dengan motornya 8 September lalu. Pihak keluarga berharap polisi segera menangkap para pelaku dan dihukum dengan maksimal. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui keseharian sosok ASN saksi kasus korupsi yang ditemukan tewas, sudah bergabung bersama kami istri korban, Teresia Oni Anggarawati.
Selamat sore Ibu Teresia. Baik Ibu Teresia, pertama sekali kami mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya suami Anda, dan kami ingin bertanya apakah saat ini sudah ada informasi dari pihak kepolisian sejauh apa pemeriksaan yang berlangsung? Iya, Ibu Teresia, bisa didekatkan mikrofon dari headsetnya ke mulut agar suaranya lebih jelas, Ibu? Nggak ada, Mas. Oh, belum ada hingga saat ini ya berarti? Ya, apa yang disampaikan polisi terakhir kali kepada pihak keluarga, Bu Oni? Gimana, Mbak? Kurang jelas, Mbak. Apa yang disampaikan polisi kepada pihak keluarga dari perkembangan pemeriksaan kasus kematian almarhum suami Ibu? Ya, sampai sekarang memang belum ada titik terang, dan saya tahu para polisi juga masih berusaha ya, kan memang ini sebuah misteri ya. Saya tahu para polisi juga sudah bilang, tapi sampai sekarang mereka para polisi belum memberikan keterangan yang pasti, belum sama kita semua, belum memberikan informasi. Ibu Oni, tapi apakah Ibu Oni tahu jika suami Ibu Oni ini pernah menjadi saksi kasus korupsi, Ibu? Dia juga cerita sih pernah untuk sebuah klarifikasi juga pernah cerita sih. Dan dia bilang masalah itu enggak gitu masalah banget, dan enggak sampai saya bayangkan seperti kayak begini. Baik, Bu Oni, pernahkah almarhum bercerita kepada Ibu tentang apa yang diketahuinya mengenai kasus dugaan korupsi, di mana almarhum akan bertindak sebagai saksi? Saya rasa kemarin dia ceritanya tidak saksi, dia hanya klarifikasi dengan seperti biasa bendara itu pengeluaran sejumlah uang dengan nota-nota asli ya. Itu kelihatannya hanya sebatas itu sih. Mengenai saksi yang sedetail apapun saya nggak tahu, cuma hanya mencocokkan kalau pengeluaran sama bukti yang kertas itu sesuai gitu. Dan waktu kemarin saya tanyakan sama teman yang sesama klarifikasi itu tidak masalah, hanya mencocokkan dari pengeluaran dan sesuai dengan berkas kertas itu katanya cocok. Ya. Baiklah, tapi apa tanggapan dari rekan kerja suami Anda, almarhum suami Anda terkait kejadian ini, Ibu? Maksudnya tanggapan apa ya? Rekan kerja ketika mengetahui bahwa ternyata suami Anda meninggal dunia dan sudah ditemukan jenazahnya. Ya, ini tanggapannya mungkin mereka juga sudah misteri ya, karena memang sebelum diketahui apa penyebabnya kita tidak bisa berani berspekulasi itu sebenarnya masalahnya apa. Saya sendiri aja masih bertanya-tanya, ada masalah apa sebenarnya. Dari peristiwa itu apa tuh kita nggak tahu juga. Ya, kalau Bu Oni sendiri, kapan terakhir kali Ibu bertemu dan berkomunikasi dengan almarhum? Adakah yang disampaikan kepada Ibu sebelum akhirnya almarhum ditemukan meninggal dunia? Tidak ada sih, seperti biasa, bangun pagi kita ngopi bareng, sarapan juga, baju saya siapin juga nggak masalah, berangkat ke pamit seperti biasa. Terus nggak ada apa-apa sih, saya nggak masalah. Berangkat seperti biasa, dan kita juga nggak ada feeling untuk kejadiannya seperti ini. Baik. Apakah sebelumnya almarhum juga pernah bercerita kepada Ibu tentang kemungkinan adanya ancaman atau permasalahan dengan orang lain, begitu Bu? Enggak ada. Mungkin saya rasa kalau beliau dapat diancam, mungkin malah kita diprotek ya. Tapi saya juga nggak tahu sih, karena beliau nggak pernah cerita. Baik. Kalau sehari-hari suami Ibu seperti apa Ibu aktivitasnya? Ya seperti biasa, kalau pulang kerja
pulang makan. Dan saya karena dari hari Senin sampai Jumat itu kan biasanya dia tidurnya agak awal, jam 8 sampai jam 8 itu beliau sudah tidur. Jadi kita nggak berani membangunkan kalau dia jam segitu sudah tidur. Baru Sabtu Minggu biasanya itu ya sama anak-anak, sama keluarga. Hari Minggu ya ke gereja bareng, terus pulang biasanya makan. Itu biasanya itu aja. Nggak pernah pergi keluar malam, nggak pernah, kecuali kalau ada tugas dari kantor. Baik, terima kasih Bu Teresia Oni atas informasinya. Kita harapkan semoga kasus ini bisa segera diselesaikan oleh pihak kepolisian. Sehat selalu Ibu. Ya, amin amin. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi mengenai sejumlah anak-anak terjepit saat mengikuti orang tuanya antre penyaluran bantuan langsung tunai BBM di Cirebon, Jawa Barat. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.